Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara problem-problem yang dialami oleh remaja yang mengalami krisis, ingat kembali, remaja itu ada yang tidak mengalami krisis dan begitulah yang seharusnya, tapi ada juga yang mengalami krisis, ada juga yang ideas dirinya mengambang. Nah, yang paling banyak problem, yang paling banyak temukan ragam-ragam masalah adalah remaja yang mengalami krisis identitas. Di antara problem remaja yang mengalami krisis identitas yang dikeluhkan oleh orang tua, misalnya ada anak yang benci atau tidak suka atau bahkan benci, sangat benci kepada salah satu orang tuanya. Yang banyak terjadi, saya tidak mengatakan bahwa itu pasti, maksud saya bahwa yang terjadi adalah benci kepada bapaknya, tetapi dari sekian banyak problem-problem yang diadukan kepada saya ialah seorang remaja itu benci kepada bapaknya, berontak kepada bapaknya, meskipun juga ada kasus-kasus di mana anak itu tidak suka dengan emaknya, benci dengan emaknya, berontak terhadap emaknya. Lalu apa yang dapat kita lakukan jika seorang remaja tidak suka dan bahkan membenci salah satu orang tuanya, tetapi masih bisa nyambung dengan orang tua lainnya? Jadi misalnya dengan bapak dia bahkan bicara aja dia nggak mau. Kalau diajak bicara dia bawaannya marah, meledak-ledak, temperamental, membantah dan bahkan membangkang. Tetapi kalau diajak bicara oleh ibunya, bahkan ketika ibunya tidak mengajak bicara pun anak itu masih mencari, atau pada keadaan yang lebih buruk, kalau nggak diajak bicara ibunya sih dia nggak tertarik untuk berbicara. Tetapi kalau diajak ibunya berbicara dia masih berkenan untuk menyempatkan waktu duduk bersama. Apa yang perlu kita perhatikan? Dalam hal ini bukalah komunikasi yang nyaman. Perhatikan poin penting di sini adalah biar anak nyaman dulu. Jangan langsung menyibukkan diri untuk meluruskan, untuk memperbaiki. Kalau dia belum nyaman, kita tidak bisa memperbaiki. Nah, setelah nyaman itu barulah kita menggali apa yang menyebabkannya marah. Ingat, jangan tergesa-gesa menasihati, jangan tergesa-gesa menyampaikan, kamu itu harusnya begini, itu bapakmu. Ya siapa yang nggak tahu? Nah, jadi gali dulu apa yang menyebabkannya marah, apa yang menyebabkannya dia kecewa atau tidak suka kepada bapaknya. Jaga diri agar tidak tergesa-gesa menyampaikan pembelaan. Kalau kita tergesa-gesa menyampaikan pembelaan, maka anak akan menutup dirinya, stop. Dia akan menahan diri, tidak mau lagi berbicara karena yang dia rasakan ini bukan jalan keluar, ini bukan berhadapan dengan pihak yang adil, ini hanya untuk menyudutkan dirinya saja. Jadi karena itu kita memang dalam rangka memperbaiki hubungan, tetapi justru agar dapat memperbaiki hubungan itu kita perlu berlatih untuk menahan diri, tidak tergesa-gesa menyampaikan pembelaan. Karena tugas Anda itu memang bukan melakukan pembelaan, bukan. Jadi kalau belum jelas masalahnya, belum memahami keluh kesah anak, jangan mengatakan bapakmu itu kan begini, nak. Bapakmu itu orangnya baik. Tidak perlu disampaikan baik. Kalau anak masih berontak, tidak perlu dikatakan baik. Kalau anak itu masih tidak suka, tetapi tunjukkanlah apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi sebelum itu, sekali lagi, galilah dulu apa yang menyebabkannya marah. Ketika anak merasa diterima, ketika anak itu merasa didengarkan, ketika anak itu merasa bahwa orang tuanya mau mengerti atau berusaha untuk mengerti meskipun orang tua belum mengerti, tapi anak merasakan iktikat baik dari orang tuanya ini, yakni dalam hal ini ibunya misalnya atau bapaknya misalnya, maka anak itu akan mulai tumbuh respek, akan mulai muncul hormat.
Walaupun kita belum betul-betul mengerti, tetapi ketika anak melihat bahwa kita itu ada usaha yang sungguh-sungguh, dia akan lebih membuka dirinya dan dia akan lebih respect, lebih hormat kepada kita. Jadi tugas kita apa? Dengarkan dengan baik dan tulus. Mendengarkan yang baik itu bukan berarti diam. Kalau cuma diam, patung polisi juga diam. Jadi mendengarkan dengan baik itu di antara tandanya ialah kita dapat menanggapi dengan antusias, kita dapat memahami perkataannya. Kalau kita tidak paham, kita bisa cross check, menyampaikan kepada anak kita itu apakah tidak salah kalau saya memahami demikian. Jadi maksudmu itu begini dan lain-lain. Dan di situ agar anak itu merasa bahwa dia tidak sedang dipojokkan, maka kita perlu selain mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyampaikannya juga dengan rifq. Ar-rifqu itu lembut yang disertai dengan keramahan. Dan juga kita tidak mudah terpancing emosi. Misalnya mengatakan, mama juga begitu. Kalau aku lagi ada masalah, kalau aku lagi berontak, kalau aku lagi jengkel sama bapak, mama juga begitu. Nah, lalu kita terpancing emosi. Nah, ini artinya tidak ada hilm dalam diri kita. Hilm ini gimana menumbuhkannya kalau kita tidak memiliki? Kalau kita tengok dalam hadis, maka untuk memiliki hilm itu kuncinya adalah tahallum, yakni kita memaksakan diri, mengharuskan diri untuk dapat menahan diri, untuk dapat berlaku kalem, untuk dapat tenang. Awalnya memang tidak nyaman. Tetapi ketika kita secara sengaja melakukannya agar kita memiliki hilm, agar ketenangan, agar tidak mudah terpancing emosi kita, agar kita tidak mudah terpecah fokus kita, itu betul-betul kita miliki, maka berikutnya pelan-pelan hilm itu ada pada diri kita. Jadi dengarkan dengan baik, dengarkan dengan baik dan tulus. Gali apa yang dia inginkan. Sekaligus ajak anak itu melakukan refleksi. Apa yang dia harapkan di masa yang akan datang. Poin ini sangat penting. Kadangkala orang tua hanya menyibukkan atau ketika curhat kepada orang yang tidak capable, itu hanya menyibukkan membicarakan perasaan. Oh, bapakmu itu memang jengkel itu betul itu bapak. Mama sendiri juga merasakan gitu. Bapakmu itu egois dan lain-lain. Itu bukan berorientasi ke masa depan. Itu bukan menggali harapannya di masa yang akan datang. Karena itu tata kembali, fokus pada perubahan yang dia inginkan. Itu sama ketika ada remaja, ada mahasiswa merasa kecewa dengan orang tuanya, merasa terluka oleh perlakuan orang tuanya. Yang perlu kita lakukan itu adalah fokus kepada perubahan apa yang dia inginkan. Dan menutup pintu lau itu kata Rasulullah Muhammad SAW merupakan pembuka amalan-amalan syaitan. Maksudnya lau itu gimana? Coba dulu seandainya, coba dulu bapak mau begini, coba itu bapak dulu sih nggak mau sih dibilangin begini, coba dulu begini. Atau dia sangat menginginkan harusnya dulu bapak nggak begini. Artinya menyibukkan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Lalu kita biarkan untuk bersibuk dengan dendamnya kepada apa yang sudah berlalu. Ini tidak menjadikan dia pulih, tidak menjadikan dia baik. Kalau kita mengacu pada hadis riwayat Muslim yang sering saya sampaikan berkenaan dengan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if ila akhir hadis, maka ada poin penting di akhir hadis itu, yakni kita dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk bersibuk mengandaikan berusaha merevisi masa lalu. Tugas kita, bagian kita, kesempatan kita adalah memperbaiki, membenahi langkah-langkah di masa yang akan datang dengan fokus pada perubahan apa yang kita inginkan. Karena ketika kita mengetahui apa yang kita perlu lakukan untuk kita perbaiki, langkah-langkah kita itu akan lebih terukur. Jadi kembali lagi, apa yang perlu kita lakukan?
ajaklah anak untuk berbincang setelah anak ini nyambung, karena itu tidak cukup hanya dengan sekali duduk. Kan tadi saya sampaikan bahwa yang awal adalah membuka komunikasi yang nyaman. Membuka komunikasi yang nyaman ini mungkin perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai anak itu nyaman betul berbincang dengan kita. Kembali kepada poin tadi, fokus pada perubahan yang dia inginkan. Perubahan pada dirinya, kemudian perubahan yang dia inginkan terjadi pada orang tua yang ia benci, misalnya bapaknya atau emaknya, serta apa yang ingin dia bangun nanti setelah dia dewasa, apa yang ingin dia bangun nanti setelah dia menikah, apa yang ingin dia bangun nanti setelah dia punya anak. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan apa yang dapat kita lakukan manakala ada di antara anak kita, na'udzubillahi min dzalik, tapi kalau ada bukan berarti hidup sudah berakhir. Selama Allah berikan kesempatan kita hidup, berarti kita masih diberi peluang untuk menata, untuk memperbaiki keadaan. Jadi jika ada anak yang benci kepada salah satu orang tua, beberapa hal tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki, untuk memulihkan hubungan anak-anak remaja dengan orang tua, dengan keluarga secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat berbincang bagaimana memulihkan hubungan mereka dengan anggota keluarga secara keseluruhan, atau memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.